Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Halo kru terima, selamat datang di Unima Talk Show Ngopi Sejenak bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Hadir kembali untuk kamu dengan temanya adalah layanan nikah di KUA dan GAS, pencatatan nikah ya. Ferdi menyapa dulu narasumber yang sudah hadir di Unima FM ini. Assalamualaikum, selamat datang untuk Haji Rohmat Hadi Saputro, Sarjana Agama, Magister Humaniora, Kepala KUA Pakis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas. Sehat Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Batin. Wah, Masya Allah. Selamat datang untuk Pak Rohmat ya di Unima FM ini. Ada juga Haji Muhammad Hakim, Sarjana Hukum Islam, Magister Studi Islam, Kepala KUA Tampuran. Bapak Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sumringah sekali hari ini Pak ya. Senang ya Pak ya? Senang sekali ya. Senang ya. Oke, terima kasih Bapak ya. Ada juga Mas Bayu Pamungkas, Sarjana Syariah, Penghulu KUA Salaman. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Baik. Sehat ya? Saya Alhamdulillah sehat selalu. Bahagia selalu. Bahagia pastinya ya. Pertama kali melihat wajah secara langsung Mas Ferdi ini jadi Jadi selama ini kebayangin ya. Iya, baru pengennya seperti apa kebayangin. sih gitu ya, Mas, iya ya? Betul Mas Ferdi. Dan saya baru melihat ternyata sekarang ini baru penggolongan partai ini Mas. Nah, antara partai kuning hitam dan partai biru. Partai biru ini dari Kemenak ya pastinya ya. Apa ya? Nah, ini seragam. Oh, APRI itu Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah, jadi seragamnya seperti ini. Ini bukan partai ya? biru-biru dua itu bukan. Kirain loh Mas. Tadi kirain dari partai mana ini, ternyata dari organisasi profesi. penghulu, ya. Betul. Kalau di dokter ada ID, kalau Ya. di kami ada APRI Mas. Oke, siap, terima kasih. Selamat datang untuk narasumber hari ini. Well, Kerabat Unima, aku, kamu, bahkan semua orang ya ingin hidup bahagia bersama pasangan yang dicintai dan mencintainya lahir batin. Nah, untuk mewujudkan hal itu perlu adanya pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara. Saat ini gitu kan, banyak banget yang pengen nikah, ngebet nikah, mungkin pengen tahu seperti apa sih syarat-syaratnya buat nikah di KUA seperti apa. Nah, Ferdi pengen ke narasumber langsung ya Pak ya. Mungkin ada yang masih bingung Pak tentang syarat-syarat utama untuk menikah di KUA seperti apa. Pak Rohmat, monggo. Iya, makasih Mas Ferdi. Sebelum saya menyampaikan tentang syarat nikah ya, menjadi satu keniscayaan bahwa peristiwa penting manusia itu di samping kelahiran, kematian, tentunya perkawinan itu. Sehingga pasti itu secara universal itu akan dicatat. Nah, KUA, kantor agama itu hadir dari negara untuk melaksanakan undang-undang sebenarnya. Jadi amanat undang-undang perkawinan tahun 74 itu bahwa pernikahan itu sah menurut agama dan kepercayaan, dan yang kedua dicatat. Nah, pencatatan itulah menjadi tugas atau kewenangan dari kantor agama. Nah, untuk syarat-syaratnya sebenarnya mudah. Yang pertama, calon pengantin itu mau nikah, itu nomor satu ya, kalau nggak bisa. Iya. Petangannya ya Pak ya. Ya, itu nomor satu Pak. Betul. Nah, kemauan itu kemudian didukung dengan data diri ya. Jelas. Sebentar Pak, sebentar. Calonnya belum. Iya. Oh, calonnya yang kedua ada calonnya juga. Ada calonnya. Yang bersangkutan tadi punya data diri. Iya. Betul. Akte kelahiran, kemudian KTP, KK ya, dan mungkin data diri yang lain pendukungnya seperti kayak ijazah, dan kemudian mungkin kalau dia statusnya ya, karena memang orang nikah itu yang nomor satu statusnya. Kalau dia perawan ya perawan, atau jejaka, duda atau cerai, atau kalau sudah menikah lagi boleh, tapi harus ada surat izin dari pengadilan. Gitu. Okay. Nah, itu kemudian dari data diri pribadi itu kemudian meminta pengantar dari desa. Nanti desa sudah akan menerbitkan surat pengantar nikah, ada N1, N2. Itu istilah surat pengantar dalam urusan nikah. Itu sudah disiapkan di desa masing-masing. Ya, kemudian di kelurahan itu Pak nanti bisa diurus ya Pak ya, untuk di desa ya Pak ya. Bisa. Kemudian ke KUA daftar. Ya, nanti daftar mau nikah tanggal berapa, jam berapa, di mana, begitu. Nah, tentunya nanti di KUA akan diverifikasi dulu antara yang bersangkutan sudah
manusia apa tidak, dipaksa apa tidak. Nah, ini yang menarik kan. Atas dasar paksaan atau enggak, atau dengan kerelaan ridho iya, gitu ya Pak ya. iya. Tapi nggak ada pertanyaan jenengan saling mencinta apa tidak, nggak ada. Boleh nikah nggak suka nggak apa-apa. Kenapa itu nggak dipertanyakan Tapi di ridho awal? boleh, tapi rela. Nah, kan kadang-kadang rela itu nggak harus seneng ya. Ini kelihatannya pengalaman pribadi Pak Rohmat ini. Ya udah, iya. Tahu lah Mas Bayu ya berarti. Asam garamnya sudah ini banyak ya Pak ya. Iya. Aromat ini. Iya. Makanya kita mendorong lah yang memang sudah pengen nikah segera nikah lah. Nanti akan ada banyak kejutan-kejutan lah. Itu dia, ada banyak ini apa sih, surprise juga di dalamnya Iya, setelah betul. nikah gitu Pak ya. Iya, benar. Awal-awal mungkin masih kayak aduh, mantap enggak gitu ke depannya seperti apa gitu. Kadang suka overthinking Pak ya. Iya, Iya kan? Anak zaman now overthinking Mas. Benar kan? Betul, Pak, betul. Lebih tepatnya takut itu ya. Takut nggak seneng atau takut. Itu dia, takut mengecewakan lah gitu kan sebagainya. Dan kadang-kadang ternyata itu membayangkan itu lebih menakutkan daripada melaksanakan. Begitu Pak ya? Itu Mas, itu harus digarisbawahi. Iya, Bener kata Mas betul. Bayu ya. Kadang itu tadi bayangan tuh kayak lebih menyiksa banget gitu di Iya, pikiran. betul. Tapi kalau sudah dijalanin insya Allah Ternyata enak juga gitu. Kenapa buktinya nggak dari beliau dulu? Oke, berarti itu Oke, syarat-syarat siap, umum siap. yang harus dipenuhi Iya, oleh calon betul. pengantin ya Pak ya. Betul, Ada nggak betul. sih Pak syarat-syarat tambahan gitu? Oh iya. Ya, Pak Jadi Hakim. tadi yang disampaikan oleh Pak Rohmat itu kan syarat yang sifatnya umum ya. Ya. Terus sesuai dengan kondisi calon pengantin itu dimungkinkan ada syarat-syarat tambahan ya. Misalnya calon pengantinnya itu salah satu atau dua-duanya itu berdomisili KTP dari wilayah kecamatan lain. Misalnya di sini yang masuk wilayah Mertudan ya. Iya. Mau nikah di wilayah KUA Mertoidan, mungkin di Hotel Artos misalnya. Oh, Itu bisa, masuk ya. bisa. Nah, itu orang Mertoidan sama orang Kalianggrek misalnya. Itu yang dari Kalianggrek itu harus memperoleh rekomendasi nikah. Orang dari luar wilayah semuanya, misalnya mau nikah di Hotel Artos tadi kemarin ya, itu misalnya dari orang Jogja, orang Jakarta, bisa juga nikah di wilayah Mertoidan. Syaratnya ada rekomendasi Dari KUA setempat ya. Dari Dari KUA setempat, betul. Gitu, ya. Terus selanjutnya jika daftarnya itu mendadak, jadi mungkin sekarang nikah, sampai sekarang daftar mau seminggu lagi gitu ya. Intinya kurang dari 10 hari kerja. Itu harus ada dispensasi dari camat tempat akan dilaksanakan pernikahan. Nikah. itu, ya. Oke. Terus lagi jika kurang umur ya, jadi negara itu sebenarnya mengatur pernikahan itu bagi orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak itu harapannya bisa ditunda dulu. Iya. Nikahnya sampai berumur minimal 19 tahun. Itu dasarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Itu sejak tahun 2019 adanya undang-undang itu batas minimal nikah calon pengantin putra maupun putri itu 19 tahun. Disamakan Mas. Jadi sebelumnya itu yang putra 19 tahun ya, kemudian yang putri 16, tapi kalau sejak tahun 2019 tahun 2019 itu kemudian disamakan ya 19 tahun semua. Mungkin banyak pertimbangan juga ya Mas Iya, Bayu ya. Betul. Ada undang-undang baru. Sebelum yang undang-undang sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. 74. Iya. Itu syarat umur minimal itu 19 untuk laki-laki, 16 untuk perempuan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Kita belum lahir ya. Nah, sebelum tahun 74 itu setahu saya itu belum ada batasan umur. Jadi sebelum tahun 74, tapi sejak tahun 74 sampai tahun 2019 batasan umur itu 19 laki-laki, yang 16 perempuan. 16 Dan perempuan. sejak tahun 2019 sampai sekarang disamakan. itu sama ya. Gender katanya Mas. Equal gitu. Equal, Equal, ya, disama ya. Berarti semester 6 itu sudah boleh nikah ya? Kan 20 tahun ya? Oh, kuliah. Jangan begitu Pak. Biar Jangan rampung begitu. dulu. Kalau biar selesai dulu. Enggak gitu. Soalnya saya semester 5 itu nikah. Buka kartu nih Pak Rohmat. Aduh, Mas Bayu lagi ketampar nih Pak. Umurnya sudah tua lagi.
Nah, soal umur itu ada dua yang tadi itu batas minimal 19 tahun, yang kedua diatur di Undang-Undang Perkawinan juga, itu umur yang di bawah 21. Oh. Jadi kalau di bawah 19 itu jika sudah pengen nikah karena berbagai pertimbangan itu kan harus ada izin dari pengadilan agama. Iya. Tapi kalau kurang dari 21 tahun itu izinnya dari kedua orang tua. Oh. Baik hati. Baik hati. Maksudnya harus merelakan ya anaknya. Iya. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 21 tahun itu kan istilahnya sudah dewasa ya, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, tidak perlu ada izin secara tertulis, secara undang-undang ya. Tapi kalau secara keluargaan ya tetapnya baiknya meskipun sudah dewasa, sudah 25, 27 misalnya, ya tetap perlu izin orang tua secara keluargaan. Tapi secara hukum itu hanya diperlukan jika calon pengantin itu yang kurang dari 21 tahun. Gitu Ya. Masih ada lagi nanti tambahan-tambahan seperti tadi ya, jika sudah pernah nikah artinya duda atau janda, itu juga harus melampirkan akta cerai. Asli Pak ya Pak, asli ya Nggak Pak. boleh Asli, fotokopian nggak ya. boleh. Asli, Asli, pakai shot Iya. Pak. Oke, Dan jadi juga itu kalau yang ditinggal cerai, maksudnya cerainya itu cerai Wafat, ditinggal suami ya cerai- istrinya. cerai di pengadilan ya. Cerai Kalau hidup berarti ya? Iya, cerai Oke. hidup ya. Kalau cerai meninggal itu melampirkan akta kematian pengantarnya itu. Tuh, terus ada lagi Tadi yang ya. disinggung-singgung Pak sama Pak Rahmat tadi katanya Juga- ada niat. Juga dibolehkan secara undang-undang itu kalau laki-laki itu beristri lebih dari satu. Nah, itu tadi yang ditunggu-tunggu Pak ya. Loh, Mas Bayu. Saling lempar kita. Cuman juga harus ada izin dari pengadilan agama untuk beristri lebih dari seorang. Jadi dari KUA itu tidak boleh menikahkan orang poligami ya, kecuali sudah ada izin dari pengadilan agama. Oke, itu yang kaitannya dengan itu. Terus selanjutnya juga jika calon pengantin itu anggota TNI dan Polri. Polri. Yes. Nah, itu harus ada izin dari Satuan atasan atasan. atau komandannya itu ya, dari komandannya itu kalau TNI dan Polri. Terus jika misalnya pengen menikah dengan WNA. Oh, bule. Iya. Cita-citanya Kak Ferdi bukannya? Oh, sudah ya? Turki. Oh, Turki. Iya. Oh, siap. Turki. Dan nikahnya mau maksudnya di Indonesia. ya, di Indo itu harus ada izin dari kedutaan besar negara asal. Misalnya dari Turki, ya dari kedubes Turki yang ada di mungkin Jakarta itu ya, harus ada izin dari kedubes bahwa itu tidak ada halangan menikah menurut agama, menurut negara Administrasi mereka, di negara. Jadi mereka bisa boleh menikah itulah istilahnya dari itu. Iya, iya. Jadi tidak ada hambatan dan juga tidak ada kesusahan ya Pak ya yang dihadapi gitu. Ini gampang-gampang semua syarat-syaratnya kan Pak ya. Iya. Ya, pasangannya kan, dokumen-dokumen lengkap ya. Betul. Tinggal nanti mau pilih di mana gitu untuk lokasi pernikahannya sudah sekali harus di Iya, kalau yang secara umum kan tadi sudah disampaikan Pak Rohmat, Rohmat, itu iya, yang iya. terpenting kalau punya KTP, KK dan akte kelahiran itu ya yang paling penting. Kalau yang syarat-syarat tambahan tadi kan dalam kondisi Tertentu. Tertentu. Nah, betul. yes. Kondisi First tertentu. majornya seperti itu lah istilahnya ya. Pak, ya. Bahasanya itu jika-jika. Jika-jika. Jawabnya apa ya jika-jika ya? Pak? Jika Anda janda, jika Anda mau lagi. Istilahnya seperti itu Oh, Mas gitu, Ferdi. salah terusnya, Mas, begitu ya. ya. Jika-jika. Oke, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan pengantin Betul. gitu ya, Pasangan Pak, pasangan pengantin, pengantin gitu ya. syarat administratif, Administrasinya seperti ya. itu yang harus diserahkan ke KUA Iya. setempat berarti ya. Oke, nah ini Mas mungkin banyak kerabat terima yang penasaran gitu. Kira-kira bisa nggak sih daftar nikah gitu via online? Kan sekarang sudah digitalisasi itu sudah merebak Betul, ya Mas. betul, Ya Mas gimana Adi, Mas betul. Bayu silakan. Oke, ya itu menjawab tantangan zaman. Iya. Kementerian Agama ya menjawab itu dengan hadirnya SIMKAH. Sampai sekarang ada generasi SIMKAH generasi 4. SIMKAH 4 Mas Ferdi. Maka pendaftaran nikah melalui SIMKAH 4
kemenag.go.id melalui situ ya. Pertama yang harus dilakukan, yang jelas tadi data-datanya sudah ada, tidak perlu men-scan mas. Nah, rata-rata kalau di administrasi mungkin nanti perlu scan, kalau di pendaftaran nikah nggak perlu. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan akun dulu. Akun dibuat dulu ya. Di situ ada NIK, kemudian ada nomor HP yang aktif dan tentunya email. Karena nanti kita via email. Plus nanti pembayarannya pun juga bisa melalui email. Begitulah. Setelah jadi akun, ya, akunnya jadi, baru kemudian menginput data. Yang pertama ya lokasi nikah dulu. Kapan nikahnya, jamnya nanti juga bisa diatur juga di situ. Kemudian tepatnya di mana. Nah, gitu. Setelah selesai baru menginput data diri mas. Menginput data diri ya meliputi data calon suami. Setelah selesai nanti akan dilanjutkan kemudian input data orang tua dari calon suami. Di situ ada ya pokoknya di situ ada NIK karena memang kita sudah terintegrasi dengan NIK maka harus ada NIK yang jelas. Kecuali kalau memang orang tuanya yang pertama kalau sudah meninggal nanti tinggal klik pilihan ada ataupun sudah meninggal. Nanti kalau sudah meninggal hanya menginputkan nama saja. Kemudian kalau orang tuanya tidak diketahui, di situ juga ada pilihannya, Mas. Tinggal klik tidak diketahui keberadaannya. Karena memang itu ada, Pak ya, ada kasus seperti itu. Setelah itu input data dari calon suami sudah selesai, ya, setelahnya calon istri. Calon istri ini meliputi data pribadi juga, di situ juga harus ada email, ada nomor HP dan lain sebagainya. Yang ini jelas. Kemudian data ayah kandung. Kemudian data ibu kandung. Setelah itu baru data namanya data wali nikah. Di situ ya, Mas ya. Soal data wali nikah nanti bisa disebutkan Bapak-bapak dijelaskan wali nikah itu seperti apa aja ya gitu. Kemudian setelah itu baru bisa input fotonya. Karena nanti di dalam sistem SIMKAH itu akan ada kartu nikah digital, Mas. Ada kartu nikah digital. Setelah selesai menerima buku nikah, ada barcode di samping tanda tangan Pak Kepala KUA. Nah, di-scan nanti disuruh ngisi semacam untuk monitoring evaluasi Monef ya. Nanti setelah itu baru nanti muncul kartu nikah digital. Itu luar biasa nanti ada fotonya. Kalau tidak diupload nanti nggak ada fotonya, Mas. Iya, itu dia. Ini komunikasi apa ini? Nanti fotonya gambarnya kotak wajib sama nggak ada wajahnya begitu. Abstrak aja gitu. Abstrak betul. Nah, terus setelah itu nanti dicentang checklist. Ya, setelah centang checklist baru simpan. Udah selesai. Udah selesai daftarnya atau sudah selesai, tapi setelah itu baru ada validasi, Mas. Validasi itulah nanti berkasnya dibawa ke KUA untuk kita validasi, kemudian kita pastikan di KUA juga nanti memastikan jadwal yang dikehendaki oleh calon pengantin itu sudah ada jadwalnya atau belum, begitu Mas kurang lebih. Oke, jadi simpel juga via online ya, Mas Bayu ya. Iya, sambil rebahan di rumah nih, kamu rebahan ini solusi. Wah iya, belum daftar ini di KUA lah, betul. Web tadi yang disebutkan Mas. Soalnya Mas Fedi, sekarang itu wajib Mas Fedi. Karena yang nikah ini kan gencet ini. Iya, kebanyakan milenial malah. Iya betul. Nanti kecuali kalau sudah sepuh gaptek, gaptek lah nanti bisa kita bantu melalui admin KUA untuk didaftarkan. Kita langsung ke KUA, iya, kita bantuan itu bisa ya. Bisa, tapi kalau yang gencet ya kita arahkan karena memang peraturannya di dalam PMA nomor 30 tadi calon pengantin mendaftar sendiri. Begitu Mas Ferdi. Simpel banget dan mudah. Simple. Tinggal memenuhi persyaratannya, diupload, beres dah. Nggak ada upload. Nggak di-upload ya? Tadi cuma foto aja ya? Input data saja itu. Input data, upload fotonya. Iya, betul. Beres. Nah, karena itu yang input adalah Catin sendiri. Nanti maka setelah validasi kami mewajibkan calon pengantin untuk hadir untuk pemeriksaan. Nanti yang diinput asal-asalan seringnya Mas Fedi, alamat saja, misalkan alamatnya saya Rambi Anak misalnya, hanya Rambi Anak saja, nggak bunyi di dalam data kependudukan nanti nggak sama. Jadi harus lengkap sesuai dengan mungkin akta kelahiran. Iya KTP, betul, terutama nama Mas Fedi. Iya. Salah spasi saja sekarang jadi masalah Pak ya. Jadi masalah ini. Bener. Iya. Jadi harus teliti. Harus teliti. Momen penelitian itulah lewat pemeriksaan calon pengantin. Begitu Mas. Itu next step. Boleh satu hari satu sekalian nggak apa-apa. Setelah validasi kemudian di kantor nanti kita diperiksa begitu.
Oke. Oke. Gen Z mas sekarang udah gak gaptek ya mas. Iya. Kalau apa aja gitu bisa Iya, ya. betul. Nah ini kan mohon maaf kan setiap catin punya impian masing-masing. Ada yang mungkin pengen nikah di gedung dan sebagainya, terus di rumah gitu. Ada juga yang pengen face lah neng KUA aja. Iya. KUA aja lebih simpel dan praktis gitu ya. Bahasanya pasrah banget tuh mas. Sekarang mah viral loh mas kemarin Bayu. Iya, Di betul, medsos tuh betul. viral banget catin anak-anak Iya, zaman iya, now betul. gitu pengen banget yang sederhana aja di KUA gitu. Iya. Itu kalau di jam kerja berarti nggak bayar di KUA, gratis pak. Parah pak. Ya. Nikah tadi yang disampaikan Mas Bayu tadi itu sebenarnya di awal pendaftaran online itu kadang-kadang pingin di gedung atau di mana itu boleh ya. Tetapi nanti ada proses di rumah, mungkin ada rembukan dengan orang tua, sering berubah. Sudah kayak ini kalau hari apalagi kemarin ya di Zulhijjah itu kan Crowded pak. Crowded, ah, ya. ini Yang- banyak yang sekali. Amerika, Ternyata wah. yang daftar banyak sudah penuh. Ada acara dan sebagainya. Itu nanti dia tetap bisa. Tetapi kemudian diputuskan mau nikah di KUA udah masalah. Boleh. Kalau di KUA malah kemudian tidak ada biaya. Artinya 0 rupiah. Iya. Begitu 0 rupiah dia bisa pelaksanaan di KUA. Jam kerja pak. Jam kerja. Jam Pak. kerja. Iya, betul, Jam kerja. Dan tentunya nanti juga tadi ketika verifikasi di KUA tadi Iya. kita kondisikan dengan jadwal yang ada. KUA itu kan wilayahnya kan satu kecamatan ya. Iya. Dan biasanya itu ada hari-hari apa ya utama lah saya katakan utama untuk melakukan pernikahan. Kalau misalnya di luar nikah ya hari libur ya Sabtu Ahad ya. Di luar jam Kemudian kerja. kalau di luar jam kerja, Iya. tapi kalau di KUA biasanya pagi pengennya jam 8, jam 9. Tetapi kan kadang-kadang petugas itu kan jam itu sudah ada undangan, misalnya ada rapat di mana Iya. di mana. Nah, itu kita nanti akan dimusyawarahkan dulu pas yang mana. Artinya tadi jangan sampai kemudian pengantin datang ke KUA kita belum siap atau sebaliknya kita sudah nunggu jam 10 ada acara jam 8 Ngantennya nggak datang. nganten nggak datang. Oh, Rias di rumah ngaret dulu. ya, ya. Nah, Kayak ini Mas Wadi, kita kan lagi siaran nih. Ternyata udah ada jadwal loh. Nganten apakah kemudian Oh iya ya. iya ya semacam inilah ya Pak ya. Betul betul betul. gimana Jadi kalau harapannya Mas bisa on time. Iya harusnya on time gitu ya dari semua pihak ke on time ya dari Iya, catinnya kalau jam- juga yang jam Iya. Jam itu akad itu harapannya online. On time. On time. on time Bapak. Kalau yang jam apa itu resepsi itu kan Resepsi. enggak begitu masalah mungkin ya tergantung situasi kondisi ngantene nek akad tuh harapannya kalau misalnya jam 7 ya sebelum jam 7 itu sudah siap Siap gitu, ready, sudah gitu ya. Kalau ada acara lain-lain itu juga harapannya bisa dilakukan sebelum jam yang telah disepakati dengan kawan. Misalnya ada pasrah panampi. Oh iya biasanya gitu. Jam 7 misalnya ya, jam 7 jam akad itu pasrah panampinya harusnya sudah dimulai dari jam 6 atau setengah 7 gitu. Biar nanti jam apa itu namanya sesuai kesepakatan dengan KUA itu bisa terlaksana pas. Ya tidak harus pas persis nih lah. Cara Pokoknya molor jam atau ya, Pak, maju ya, itu enggak banyak molornya banyak. istilahnya masih bisa ditolerir lah ya Pak ya. Iya. Ya kan, berarti untuk yang di KUA ini gratis ya. Iya, Jangan iya, sampai betul. kerabat Udima tuh berasumsi wah nanti kalau di KUA bayar segini enggak ya Pak ya. Enggak. gratis. Gratis. Tis ya. Langsung bertis-tis. Nah kalau Nol misalnya mau menikah di luar KUA gitu Pak, itu di rumah gedung itu ada prosedurnya nggak sih Pak? Ada. Oke. Jadi tadi setelah kemudian yang pengantin atau calon pengantin itu mendaftarkan, kita berdasar kepada PP nomor 48 gitu, tahun 2014 bahwa 14. 2014 Iya. maksudnya ya. Iya. Kemudian yang terbaru itu PP nomor 59 tahun 2018 pasal 5 bahwa pembayaran untuk nikah di luar kantor atau jam kantor. Misalnya di luar kantor itu menikahnya di gedung sewa gitu ya, bukan gedung KUA itu Iya. itu di luar kantor. Atau mungkin dan di jamnya jam sore Di luar atau pas- jam kerja berarti. Nah, yang penting di luar jam kerja itu Atau di itu rumahnya biaya atau nganten. di rumahnya ngantennya Iya. boleh. Itu biayanya 600.000. Itu masuk PNB PNR, penerimaan negara bukan pajak. Dan proses pembayarannya pun juga itu dari
kris bisa, dari bank bisa, Iya, betul. berbagai macam pilihan yang ditawarkan. Tapi nggak bisa cash langsung, Pak, ya. Nah, cash Nggak bisa, langsung tadi bisa. nggak bisa. iya, Jadi iya, iya, KUA tidak diperkenankan untuk menerima biaya, harus yang bersangkutan sendiri. Harus via transfer Transfer. Iya. Kantor Kantor pos pos juga bisa. Kantor pos bisa. Nih kalau anak muda pakai Kris. Kris ya. Kris. Nah. Scan. Krisku ini. Krisku panjang. Kris gitu ya. Jadi emang gitu ya, tidak diperbolehkan menerima cash. Cash, Iya. betul. Ya, penghulu-penghulu ini. Bang. Istilahnya dulu itu nitip, Pak. Oh, iya, ya, bayarnya nitip nitip KU aja. Sekarang nggak boleh. Udah bukan sekarang, dari kemarin-kemarin pun nggak boleh. Bayar sendiri sini, silahkan. Kalau cash silahkan cash ke bank ataupun ke cash ke pos. Tidak boleh ke petugas di kantor. Begitu, Pak. Oke. Oh, kok ikut, Dan Pak? itu- Aduh. Ya nggak apa-apa, kita bapak-bapak. Bapak-bapak dari Partai Kuning Dan kita. Ke kas negara ya. Oh, kas Oh, iya, negara. betul, Iya, betul, iya. Bukan ke kasnya KUA ataupun KUA. hulu, Oh, iya, tapi kas betul. negara. Langsung terpusat ke kas negara. Iya, berarti Ya, maksudnya masuk ya. PNBP tadi, Pak. Kemenq ya. Kemenku. Iya, yang siap. itu aplikasinya sudah terintegrasi di aplikasi Simbol. Simkah. Simkah. Iya, SIM pakai M. Oh, SIM. SIM. Sistem Nikah. Informasi Manajemen Nikah. Oh, yes. 4. Tinggal klik di Di website langsung muncul. Oke, kita hubungkan dengan pendaftaran online tadi, Mas ya. Oh, iya. Oke, jadi begini, ketika sudah daftar kan punya akun tuh. Iya. Pembayaran juga bisa melalui akun itu, Mas. Bahkan di akun itu nanti setelah daftar juga bisa menentukan kapan ke materi yang kemarin Bu Azizah itu tentang bimbingan perkawinan kalau nggak Yes, salah ya. bimbingan Betul lah. itu, Juga bisa daftar kapan menentukan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Itu, Mas. Jadi sekarang melalui satu akun itu bisa macam-macam. Nanti bayarnya mana bingung kadang Anten. Kalau bingung itu kita arahkan, kalau ke akun kadang bingung juga, tambah bingung. Iya. Akhirnya ya udah ke KU aja lah. Nah, yang lebih jelas Ya, yang nanti lebih jelas. Kalau sudah kita arahkan, Mas, pendaftaran bisa melalui akun yang kemarin dibuat. Kalau oh iya Pak, siap. Silakan bisa. Iya. Tapi kalau masih bingung itu biasanya ya udah ke KU aja lah. Tim mumet semua ya. Iya, betul. Jadi untuk akun bisa terintegrasi untuk yang bimbingan dan sebagainya, untuk pembayaran Iya, juga bisa ya Mas Bayu. Iya, ya. betul. Ini seru sekali kalau terima kalau ngomongin seputar layanan nikah di KUA dan gas pencatatan nikah ya. Tentunya dari orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, narasumber-narasumber kali ini dari Kemenak Kabupaten Magelang ya. Dan kali ini Ferdi mau tanya lagi tentang satu hal yang berkaitan dengan gas pencatatan nikah. Itu seperti apa sih penjelasannya, Pak? Monggo Pak Hakim. Oh iya. Untuk gas pencatatan nikah itu singkatan dari Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Itu kan bermula dari adanya data secara nasional itu bahwa pasangan yang perkawinannya tidak tercatat itu sangat banyak, yaitu 34,6 juta pasangan. Itu pasangan ya, kalau dihitung orangnya kan pasangan itu pasti ada dua. Nah, kali dua aja itu. Oh, banyak juga. Banyak kan? Iya. Ya, itu ya. Jadi harapannya dengan adanya permasalahan itu dari Kemenak itu nanti akan memberikan langkah-langkah solutif Iya. agar masyarakat yang masih banyak kawin atau nikah tidak tercatat ini agar bisa tercatat ya, baik di KUA maupun di dokumen kependudukan. Iya. Ya, misalnya di KK-nya itu tertulis kawin belum tercatat. Nah, Tidak. itu datanya Tidak. tidak ya. Ya, bahasanya Kawin tidak. tercatat. Itu harapannya tidak dibiarkan aja, tapi dicarikan solusi agar bisa tercatat. Ya. Misalnya kalau karena pas ngurus KK itu misalnya tidak bisa melemparkan buku nikah karena ketlingshot atau mungkin memang apa ya ketinggalan atau apa intinya. Jadi sehingga tidak bisa memunculkan nomor akta nikah dan tanggal nikahnya, kan bisa tertulis menjadi kawin tidak tercatat. Nah, itu nanti dicek apakah karena buku nikahnya Masih ada hilang, atau hilang. atau Ya, enggak. gitu. Itu. Terus saya kira kalau data sejumlah sebanyak itu bukan karena yang nikah siri, tapi sebagian karena buku nikahnya hilang. Kalau buku nikahnya hilang itu kan bisa minta duplikatnya
atau pengganti, sekarang namanya pengganti buku nikah yang Nikah, hilang ya, oke. buku nikah yang hilang itu ke KUA. Itu kalau kasusnya adalah Hilang. Hilang. Ah. tapi kalau hilang jangan Nikah terus lagi? hilang terus. Bukan. Rasanya ono ya. Nah, misalnya sekarang minta pengganti buku nikah atau duplikat, tahun depan hilang lagi. Hilang Nah, lagi. jangan ya, Wah, kalau Nah, nikah. kalau seperti itu tak gini Mas. Kalau hilang berarti nikah lagi. Ya kan kita kayak gitu ya, Iyalah. pandangannya ya. Kok hilang Iya. lagi nih? Oh, nikah lagi aja. Oh, enggak. Ya, ini bercanda aja Mau ini, Pak. minta istilahnya Iya, surat kehilangan dari kepolisian. Nah, Iya. kalau sudah ada itu nanti kita bisa buatkan, Mas. Duplikatnya, Duplikatnya. atau pengganti buku, Buku nikah, nikah yang karena hilang tadi. tulisannya buku sekarang Pak ya, Dan- bukan duplikat ya. Iya, oh, oke. buku nikah yang itu. Dan itu dikawanya gratis ya. Gratis. Datang ke KUA. Cuman karena gratis jangan terus hilang terus Bolak-balik. bolak-balik. Ternyata Jadi kepikiran nih. Di KUA juga kan dicatat pernah minta di register atau kan Ada catatannya di bawah. kan Ah, tahun iya. berapa, tanggal berapa. Jangan sampai terus hilang tahun depan minta hilang lagi Pak. itu ada kasus Mas. Ada. Ternyata buku nikah yang lama itu ada di bank tertentu Mas. Wah. Sebagai agunan. Nah, itu kan jadi kita kecolongan ya. Nah, maka dari itu kita catat dan nanti kalau kedua permintaan kedua kita lebih ketat. Nah, oke. Ditakutkan seperti itu tadi. Pokoknya disalahgunain. Iya, untuk salah yang lain gunain. ya. Apakah Jadi ada seperti jaminan. ada Mas dan ternyata banyak. Gitu. Makanya kita kalau permintaan kedua biasanya lebih ketat. Berarti ada maksimalnya nggak sih Mas untuk membuat duplikatnya buku nikah itu? Ada maksimalnya enggak, Pak? Nggak ada. Enggak Cuman ada, ya, enggak ada. Jangan kebangetan ya. Apa kebangetan nggih. Terus kasus lain lagi mungkin yang kawin tidak tercatat lagi itu karena mungkin nikah secara agama saja atau nikah siri, Nikah ya. siri. Nikah di bawah tangan yang tidak dicatatkan di Iya. KUA itu masuk kategori kawin Tidak tercatat. Nah, yang seperti ini itu nanti kita cek kondisinya apakah bisa diisbatkan Pengadilan. Pengadilan. Ya. nikahnya Oh. di pengadilan agama. Kalau nanti sudah ada putusan isbat dari pengadilan agama, itu jika diterima itu mungkin syarat rukunnya terpenuhi itu ya. Ada nganten laki-laki, ada nganten perempuan, ada wali nikah, ada ijab kabulnya, Saksi. itu kan. Saksi. Ada saksinya juga. Itu insya Allah nanti bisa diterima oleh pengadilan agama dan itu nanti bisa setelah dari putusan dari PA dapat itu nanti bisa dicatatkan di KUA untuk Dan dapat buku mendapatkan nikah. buku nikah. Ah, Buku Iya, nikah. iya, iya. Oke. Tapi jika nikah sirinya itu misalnya tidak memenuhi syarat, misalnya nggak ada walinya, tidak pakai wali, Atau gitu walinya kan. asal, Pak ya. Atau walinya asal. Walinya Oke, asal, Tak- asal tak comot. sih. Kan ada ya yang orang nakal gitu Pak ya. Iya. Tak ini jadi waliku mau nggak ada Ya, begini, wali apa gitu. wali murid. Wali murid nggak apa-apa. Wali murid ya. Oke. Oke, jadi gitu ya Pak tentang Sehingga tidak di PA tidak dikabulkan. Intinya kalau tidak dikabulkan itu kan Nikah lagi. bisa kita bantu untuk nikah secara resmi, Resmi. di KUA. dengan syarat-syarat yang sama. Yang Dengan sama. syarat-syarat. Dengan Sebagaimana yang tadi awal tadi. awal yang Iya. Pak Rahmat bilang ya. Oh, berarti- Walaupun sudah anak dua, iya. tapi kan masih kuat Pak. Kuat menghidupi, kuat jadi imam gitu. Kalau soal isbat tadi sebenarnya kuat mengumpulkan persyaratan. Oh, Iya, karena kan berkaitan dengan persyaratan nikah baru kan begitu, Iya. Mas. Berarti harus ribet lagi ngurus-ngurus ini Iya, ya. betul. siapin Makanya dokumen. ini sekaligus gas ini sebagai upaya dari Kementerian Agama untuk sebagai solusi atas perkawinan tidak tercatat tadi dan sebagai solusi atas nyun sewu yang sudah nikah yang diem nikah di bawah meja tadi. Oh, I know. Iya. I know itu Mas Bayu ya. Iya, makanya kemudian biar ini juga berawal dari angka pernikahan yang penduduknya masih sama, Gen Z-nya lebih banyak, tapi angka pernikahan semakin lama semakin turun, Mas. Oh, Yang tercatat. Iya, yang tercatat. Di Ya, iya. aduh, kenapa ini? Iya, makanya itu bagian dari solusi gerakan gas ini, Mas. Contohnya saja di Magelang, Mas. Di Magelang itu tahun 2023 itu ada sekitar 8.700 sekian. Nah, di tahun 2024 itu ternyata hanya 8.100. Dan itu ternyata menasional, Mas. Angka itu bukan hanya di lokal Magelang saja tapi menasional. Padahal generasi secara apa? Kependudukan secara neraca umur itu umur pernikahan banyak, tapi pernikahannya kok yang tercatat semakin menurun. Nah, ini kan bagian dari upaya dari Kementerian Agama untuk
sadar ya, ini loh pencatatan nikah itu ternyata penting. Betul. Dan hindari nikah siri, bukan hanya hindari, pokoknya jauhi sejauh-jauhnya. Iya, begitu. resmi-resmi aja lah. Yang gitu resmi ya. aja, yang Kecatat oleh agama sama negara juga ya. Iya, Biar betul. ada kepastian dan Iya. Hukumnya ya. Iya, Betul, secara Bagi hukum. Perlindungan hukum. Iya, Nah, itu dia. Payung hukumnya juga udah jelas kalau gitu ya, Iya. Pak ya. Bagi suami istri dan anak-anak. Anaknya nanti seperti apa jelas. Iya, Nah, gitu betul. dia berarti Mbak Wong, ya. sarannya saya tadi sudah dijelaskan mudah. Tur nikah di KUA itu gratis. Sudah tidak ada alasan lagi untuk nikah siri kecuali memang dia bermasalah. Iya, ada begitu. problem tertentu Ada ya, problem Mas, ya. tertentu, Kalau problem tapi itu juga nanti ya ke KUA bisa kita kita kasih berikan solusi kan begitu. bimbingan. Betul. Iya. Bimbingan ya, tadi bimbingan juga ya. Ya kawan ya bimbingan lagi nih untuk Iya, calon betul. pengantin gitu ya. Pengantin, Nah ini betul. ngomongin soal bimbingan juga nih, Ferdi ke Mas Bayu gitu, Mas, tentang Siap. bimbingan pranikah. Apakah wajib itu? Atau ya wis Oke. nggak usah lah gitu. Jadi awalnya itu Mas Fedi sebelum tahun 2024 ya, itu sebenarnya nggak apa ya istilahnya hanya sangat dianjurkan. Tapi kemudian adanya PMA nomor 30 tahun 2024 itu kemudian di bunyi pasal 5 itu mewajibkan. Jadi setelah calon pengantin mendaftar pernikahan di KUA, maka yang bersangkutan adalah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Wajib ya. Iya, bahasanya Oke. wajib. Mas. Kadang ada yang bilang bimbingan perkawinan itu penataran gitu. Bahasa lain, bahasa Tadi lain. apa sih PM kalau zaman dulu tuh apa sih PM4 PM4, atau apa sih? PM4. PM4 itu kan Diklat ya, Pak, ya? Pancasila. BP4. BP. Apa sih? Bukan di- BP4. Itu dia pokoknya kayak di dadar di pendadaran gitu ya, Pak. Oh iya. Penataran ya, Penataran, penataran nikah iya. itu. Tapi Penataran calon oke. pengantin. Ternyata nganu Pak, istilah itu sampai sekarang masih tenar. Iya, Bahkan untuk ini loh namanya kegiatan bimbingan perkawinan. Apa itu Pak? Ternyata masih bahasa yang Populer. populernya tetap Penataran, penataran. Ya. penataran. Ketika kita tahu penataran langsung oh iya. Kalau orang tua dulu tandan kayaknya. Oh iya, Oh, zaman tanda, dulu, zaman dulu. ya. Itu generasi berapa itu? Parah Mas. Ya Allah. Ya, kalau sekarang yang populer ya penataran. Penataran Dibimbing ya, Pak, ya. lebih familiar ya. itu. Familiar penataran. Familiar. Betul Pak. Betul. Di Magelang Pak. Ya, Nah, kalau kalau- ya, Kalau di saya Jakarta, sudah tahu. di Jakarta bimbingan Udah perkawinan lagi, tidak udah lagi bahasa lagi istilahnya, mungkin oke, ya, gitu ya. betul. Lebih nancep di sana bidang-bidang Iya, gitu ya. betul. Nah kalau misalnya ada bidang kewarganegaraan, saya Ferdi Indo gitu, calon Ferdi ada di Turki atau di Belanda gitu, seperti apa sih Mas untuk syarat tambahannya? Oke, syarat tambahannya itu Boleh ya. ditambah juga sama Pak Rohmat ya, ditambah Iya, sama Pak Hakim ya. nanti. Pak Hakim juga boleh. Iya. Untuk kalau pernikahan Hah? beda negara ya, beda negara itu memang syarat tambahnya sebenarnya ya sederhana. Artinya dia mendapatkan surat izin nikah dari kedutaan besar di mana WNA itu tinggal yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta tidak ada, kan kadang-kadang juga negara tertentu itu tidak ada kedubesnya di Jakarta. Itu digabungkan dengan kedubes tetangganya atau langsung dari negara langsung itu. Dari izin itu setelah kita pelajari, nanti kemudian kalau itu berbahasanya itu bahasa Asing. itu nanti harus diterjemahkan resmi ya ke dalam bahasa Indonesia. Itu memang syaratnya seperti itu. Kalau bisa kita simpulkan isinya apa sih sebenarnya izin itu? Ya tadi izin itu seperti kita sebenarnya. Status perkawinan yang bersangkutan. Warga negara itu apakah dia itu pernah nikah atau duda misalnya atau janda misalnya begitu. Yang kedua juga dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak ada halang untuk menikah. Artinya orang-orang baik-baik saja. Nah, dan ada yang memang sedikit unik ini memang Bapak Ibu. Di negara-negara tertentu seperti Amerika itu tidak mencantumkan agama. Oh. Jadi memang agama itu bagi Privacy. kita kan karena privasi ya, bagi kita kan memang ada. Nah, solusinya adalah selama ini mereka nanti di Indonesia itu masuk agama Islam dulu. Ya, karena memang undang-undang kita mensyaratkan bahwa pernikahan kita pernikahan yang seagama. Iya. Kalau Islam karena kita KUA itu adalah pencatatan di agama Islam, maka kemudian calon temanten yang Indonesia atau warga negara asing itu beragama Islam. Solusinya tadi yang asing itu masuk agama Islam di sini di KUA biasanya. Ya, tetapi biasanya sudah tahu nih dari calon temanten sudah tahu bahwa syarat itu harus masuk Islam. Maka kadang-kadang dari warga negara asing itu kadang sudah ada bawa sertifikat, entah mungkin di masjid negara asal. negara asal. Gitu.
Begitu. Selain itu Mas, nambah masuk Boleh, sedikit. boleh. Selain itu, selain izin dari Kedubes yang diterjemahkan, juga harus ada dokumen pribadi tentunya. Paspor. Yes. Kalau kita kan ada KTP, kalau sana semacam itulah, semacam KTP, kemudian semacam akte juga dengan data diri orang tua, karena memang di SIMKA memuat data diri pribadi dan orang tua. Tapi penggunaannya kami biasanya paspor. Begitu. Paspor ya untuk yang warga negaraan luar ya, yang Iya, di betul. luar negeri gitu ya. Jadi Iya. sangat Tambahan mempermudah. informasi aja. Boleh. Banyak sekarang Mas. Saya kemarin di tahun 2024 ini ada di daerah Pakis saja ada warga negara asing. Wow. Yang satu dari Belanda, ya, ini demam naturalisasi itu. dari Iya, Pak. Benar. Dari kalau dari Malaysia, Filipina itu masih serumpunnya. Iya, iya. Dan itu ada daerah Pakis yang mungkin kita kok bisa ya di sana. Sehingga memang generasi sekarang itu bekerjanya salah satunya memang tadi di Jakarta atau kadang-kadang dia ya di ranah manapun. Apalagi kalau mertoyudan yang lebih ke kota kan. Yang pendidikannya lebih tinggi ya itu mungkin itu solusi. Sehingga dari kerabat Unima yang akan nikah luar negeri kita pun juga menerima dengan lapang siap. Tadi katanya ada yang mau menargetkan Turki tadi. Terbang ke Turki langsung. Iya. Itu Kesini impor. dalam bahasa peraturan itu nikah campuran, Mas. Nikah campuran itu bukan laki-laki perempuan tercampur, bukan, tapi nikah antar WNI dan WNA itu nikah campuran. Bukan nikah campuran agama sana dengan agama sini, bukan, tapi nikahnya warga negara. Oke, dan semoga aja bisa ini ya saling tumbuh cinta lagi di Indonesia gitu ya. Asik. Saya terpana dengan penjelasan narasumber hari ini ya. Oke, habis ini kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811 2533 876. Ferry balik lagi after commercial break yang satu ini. Oke. Buat kamu yang udah lulus tapi masih bingung cari kampus, udah di Unima aja. Kesempatan gelombang 3 hanya sampai 24 Juli 2025 aja loh. Jalur tanpa tes bisa. Beasiswa KIPK ada juga. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Informasi lebih lanjut kunjungi pmb.unima.ac.id atau hubungi 0895 2992 5555. Kuliah kampus unggul di Unima aja. Unima FM 24 jam menghiburmu. Saya Niswa Kutsina. Saya lulusan SMK Muhammadiyah Kota Magelang, jurusan pemasaran. Saat ini, saya menjalankan bisnis online yaitu produk hijab. Berkat ilmu yang saya dapatkan di sekolah, saya bisa mengelola bisnis ini dengan baik, mulai dari strategi pemasaran, mengelola medsos, hingga mengelola keuangan. Beberapa kejuaraan selama sekolah di Skahima, seperti bisnis plan tingkat nasional dan juga hijab ambasador, membuat saya semakin percaya diri dan mempunyai good communication skill. Terbukti, memilih sekolah yang tepat sangat menentukan masa depan untuk persiapan menambah skill siswa. Mari bergabung bersama SMK Muhammadiyah Kota Magelang yang merupakan sekolah pusat keunggulan. Jurusan yang bisa kamu pilih, akuntansi dan keuangan lembaga, pemasaran, desain komunikasi visual, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknologi farmasi, dan teknik otomotif. Biaya pendidikan terjangkau, fasilitas lengkap, tersedia 11 ekstrakurikuler, beasiswa akademik, non-akademik, dan beasiswa Lazismu Kota Magelang. Bursa kerja khusus SMK Muhammadiyah Kota Magelang bekerja sama dengan banyak perusahaan yang memiliki bidang bervariatif, sehingga lulusan tersalurkan ke dunia kerja dan dunia industri, baik dalam dan luar negeri. Bagi lulusan SMK Muhammadiyah Kota Magelang, bisa kerja di Jepang dengan dana talangan loh. Segera daftar dan dapatkan benefit pendaftaran. Gelombang 2, 1 April sampai 30 Mei 2025. Gratis 3 seragam dan potongan 25% uang gedung. Gelombang 3, 1 Juni sampai 31 Juli 2025. Gratis 3 seragam. Link pendaftaran online bit.ly/ppdb Skahima 2025. Informasi pendaftaran 0812 2775 1357.
SMK Muhammadiyah Kota Magelang, Komplek Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Magelang, Jalan Tindar nomor 21 Kota Magelang. SMK Muhammadiyah Kota Magelang, cerdas, berkualitas, lulus sekolah, langsung kerja. Akhirnya kelar juga kuliah hari ini. Yuk cabut. Yuk. Mana tadi dosen bilang cukup sekian, basa-basinya lama banget. Boring. Dengerin ini nih. Pastikan hari kamu menyenangkan bareng Unima FM Hits Favoritmu. Streaming on unimafm.com. Doa bila sakit. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Buat kamu yang udah lulus tapi masih bingung cari kampus, udah di Unima aja. Kesempatan gelombang 3 hanya sampai 24 Juli 2025 aja loh. Jalur tanpa tes bisa. Beasiswa KIPK ada juga. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Informasi lebih lanjut kunjungi pmp.unima.ac.id atau hubungi 0895 2992 5555. Kuliah kampus unggul di Unima aja. 87,6 Unima FM. Ngopi sejenak. Ngobrol penuh inspirasi, sejuk, dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Paling enak jam segini tuh ngopi Grotu Dima sambil dengerin Unima Talk Show, ngopi sejenak bersama Kemenak Kabupaten Magelang ya. Kita langsung ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 2533 876. Ada Kak Hilyatus ya, mau tanya, izin bertanya Kak, jika ingin menikah namun dari walinya sudah meninggal semua, maka walinya bisa minta diwalikan siapa lagi nggih? Seperti apa Pak? Oh iya, jadi wali nikah itu kan dari pihak calon pengantin putri ya. Iya. Itu adalah wali nasabnya itu pertama adalah ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya sudah almarhum atau sudah meninggal, itu urutan selanjutnya adalah kakek. Kakek ini dari pihak ayah. Ayahnya. Jadi, Ayahnya ayah. Kayak kakek dari pihak ibu tidak bisa. Terus selanjutnya kalau itu sudah meninggal juga, kita urutkan lagi ke kakek buyut gitu ya. Buyut. Nah, jadi belum tentu ayahnya meninggal, kakeknya pasti sudah enggak, belum tentu tidak seperti itu. Jadi ada yang ayahnya meninggal tapi kakeknya masih hidup, kadang ada. Ya, kadang seperti itu. Jadi urutannya tetap kami urutkan sesuai dengan urutan wali nikah yang itu diatur di PMA atau Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2004, juga kompilasi ada di kitab-kitab fikih juga ada ya. Berarti kita lebih enaknya itu mengacu ke Peraturan Menteri Agama itu. Tadi kalau ayahnya sudah meninggal, kakaknya juga sudah meninggal, terus siapa Pak tadi Pak? Oh, Nggak iya. disebutkan Kalau tadi iya, Ya, betul. jalur atas maksudnya ayah, kakek dan kakek buyut itu yang disebut wali mujbir ya kalau dalam kitab fikih. Tapi kalau di kita tidak ada mujbir ya, karena harus ada persetujuan mempelai. Mujbir itu memaksa. Iya, betul. Wali itu kalau dalam fikih kan ada yang berhak untuk memaksa. Tapi kalau di agama, di aturan negara tidak boleh ada kawin paksa ya, karena ada persyaratan tanda tangan mempelai. Nah, terus selanjutnya kalau jalur atas atau wali mujbir ini sudah meninggal semua, itu urutan selanjutnya itu saudara kandung. Jadi kakak atau adik itu kan yang memenuhi syarat. Kalau adiknya masih terlalu kecil ya tidak bisa. Unyu-unyu. Jangan nangis. Tak balon. Jadi urutannya seperti itu Pak untuk wali gini ya. Ini dari Mbak Sylvia di Borobudur juga bilang gini, kalau wali tidak bisa hadir, apa bisa diganti? Oh iya.
Jadi kalau tadi urutan wali itu belum selesai ya. Jadi lebih detailnya nanti di KUA ketemu penghulu. Kalau nanti saudara kandung tidak ada, ke urutan selanjutnya sampai ke paman dan sebagainya itu nanti lebih detailnya di KUA untuk urutan wali ya. Nanti dengan penghulu KUA setempat. Terus kaitannya dengan wali kalau tidak bisa hadir itu bisa mewakilkan kepada penghulu atau kepala KUA tempat akad nikah, misalnya nikahnya di wilayah Kecamatan Mertoyudan, atau itu yang tanya dari mana? Ini yang tanya dari Borobudur katanya. Oh iya, Borobudur tadi. Borobudur, ya. Jadi misalnya nikahnya mau di wilayah Borobudur, baik di kantor maupun di rumah atau di gedung masjid wilayah Borobudur. Tapi walinya misalnya di Jakarta atau di luar pulau Pak ya. Luar pulau ya, di mana yang tidak bisa pulang. Itu prosedurnya wali tadi, mungkin ayahnya atau saudara kandungnya atau pamannya yang itu sesuai urutan walinya, itu bisa wakil datang ke KUA setempat. Tempat domisilinya, misalnya di Jakarta, ya datang ke KUA tempat itu, nanti akan diberikan surat taukil wali bil kitabah namanya Pak ya. Wali bil kitabah. Oke, jadi nikah itu mudah ya sebenarnya Pak ya. Tapi niatnya tuh kadang kalau ngidul rasa sini gitu. Walinya nggak bisa hadir karena kondisi tertentu. Nanti bisa tadi taukil wali bil kitabah. Tapi suratnya dikirim, bukan hanya di sana saja. Harus dikirimkan ke KUA tempat nikah. Fisik atau bisa physically. soft copy. Fisik. Sebelumnya soft copy dulu. Boleh, tapi juga disusulkan tetap karena akan menjadi dokumen arsip yang permanen. Kalau nggak ada yang fisiknya nanti bisa dipermasalahkan, repot juga. Jadi intinya insya Allah setiap permasalahan itu ada solusi. Mengatasi masalah dengan mudah gitu ya, di KUA ini ya. Ada yang lagi streaming di Jepang. Arigato Mas Gifari ya. Fer, aku asli wong Magelang, cuma lagi kerja di Jepang gitu. Ini aku lagi streaming, kangen Magelang. Pak, kalau ijab kabulnya lewat Zoom online, apakah bisa dan sah? Ini menanggapi dari Mas Gifari di Jepang seperti apa, Pak? Pak Rahmat mungkin. Pak Rahmat, monggo. Itu kalau pernikahan jadi pernikahan online ya. Itu memang kalau dalam ranah fikih mungkin ada yang membolehkan, tidak. Tapi kalau untuk negara kompilasi hukum Islam dan di KUA khususnya ya, itu belum. Karena memang kita membutuhkan juga verifikasi yang lebih dalam kebenarannya. Kita nggak tahu juga itu yang online itu betul-betul ayah apa tidak, nggak tahu kita. Nah, jadi memang basic dari pencatatan nikah itu adalah perlindungan hukum. Valid betul bahwa dia adalah ayahnya, dia ada pengantin yang tidak bermasalah, tidak ada halangan nikahnya dan semuanya. Nah, proses nikah online itu kita untuk pembuktian hukumnya kan tidak ada. Sehingga kalau misalnya tadi persoalannya kemudian pengantinnya tidak di satu tempat di Jakarta, yang satu mungkin di luar negeri Jepang ya, salah satu pengantinnya ada di sini pun dia malah bisa taukil. Jadi tadi mewakilkan nikah tidak hanya walinya, jadi nganten pun bisa diwakilkan. Itu juga bisa diwakilkan. Jika misalnya tadi yang di Jepang tadi akadnya ya Mas. Mas jangan berpikiran macam-macam ayo. Akadnya hanya saat akad. Ya. Jadi tadi yang di Mas siapa tadi ya di Jepang tadi? Gifari. Mas Gifari di Jepang, bisa calonnya di Magelang ya. Dia mau nikah di Magelang katakanlah. Ya dia Mas Gifari nanti taukil mewakilkan kepada Mas Ferdi. Tolong Mas Ferdi, kamu mewakilkan saya untuk menikah dengan itu. Tapi kamu wakil loh ya, tapi suami saya kan. Itu nanti dipenuhi syarat-syarat tadi itu. Bisa. Jadi pelaksana nanti kalau yang difoto ijab kau yang salaman itu nanti Mas Ferdi. Tapi yang jadi suaminya yang Mas Gifari yang di Jepang. Itu nanti pencatatannya dari pemeriksaan, dari aktanya itu tetap Mas Gifari. Suaminya ada, tapi wakil yang ijab kabul juga ada. Sama juga tadi yang wali nikah. Jadi tidak perlu hadir. Tapi kalau pembuktiannya tadi syarat-syarat nikahnya itu tetap harus ada dokumentasi yang seperti awal kita sampaikan tadi. Iya, tambahan lagi Mas. Boleh, di Mas dalam Bayu. PMA nomor 30 juga disebutkan itu harus ada pakai surat kuasa Mas, disaksikan 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA. Dan nanti mewakilkan. Kalau luar negeri mungkin dari KBRI. Iya, KBRI di Jepang mungkin ya Mas Gifari ya.
Jadi itu surat kuasa yang bermaterai dan harus diketahui oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh, kalau mungkin dari Jepang ya KBRI di Jepang begitu. Oke, siap. Dan itu juga harus ada fisiknya. Nanti disusulkan lagi gitu iya, ya fisiknya ya. disusulkan. Jadi kan cuma soft copy dulu boleh, tapi nanti disusulkan juga dengan yang fisiknya langsung ya. Oke. Ada lagi Mas Udi? Terima kasih. Ini ada Mas Lukman di Muntilan. Saya dan calon beda kabupaten, saya di Magelang, calon aku di Boyolali. Apa bisa nikah di tempat saya? Oke, bisa sekali, bisa. Jadi nikahan itu bukan hanya di tempat calon putri, tapi di tempat calon suami pun boleh. Syaratnya sama tadi kita pembahasan rekomendasi nikah, di mana nanti kalau tadi dari Boyolali nanti mengurus data diri, kemudian pengantar dari desa, setelah itu baru rekomendasi nikah ke KUA setempat. Nah, baru itu dibawa ke sini untuk dinikahkan di KUA sini. Di Magelang Di Magelang ya. Begitu. Meskipun beda kabupaten tidak ada halangan. Iya, tidak ada halangan ya. Iya. Pokoknya rintangan diterabas aja deh demi kan. Iya. Itu ada yang lucu juga, ada yang tanya pernah saya tanya. Pak, kalau nikah sama-sama satu kabupaten boleh apa tidak? Saya jawabnya begini. Ya nggak boleh masa nikah sama satu kabupaten. Satu kecamatan saja nggak boleh, masa satu kabupaten boleh. Maksudnya calonnya satu kabupaten. Nggak boleh. Ya. Maksudnya calonnya dari satu kabupaten atau beda kabupaten itu tetap bisa. Wong beda negara saja beda. Yang penting bukan beda alam ya. Kalau beda alam nggak bisa kami melayani di KUA. Gimana ini? Ada loh yang viral kayak gitu loh. Iya betul. Ini ada juga Chandra di Salam. Halo Ndra, apa kabar? Nikah hari Minggu di rumah boleh nggak sih? Pengen nikahnya hari Minggu gitu. Boleh, tetap boleh. Boleh ya? Boleh. Tadi ya, persyaratannya itu masuk nikah di luar kantor, atau bahasa kerennya di sini di Magelang itu udah nikah bedol. Bedol ya. Di bedol. Kalau rumput itu di bedol mati. Tapi kalau nikah malah seneng nganteni. Nikah bedol nganteni malah seneng sesuai dengan kehendaknya, pengennya tepatnya di sini kita ikuti. Nah, tapi syaratnya tadi membayar Rp600.000 store negara. Begitu Mas. Berarti Bang Lu siap ya kalau misalnya hari Minggu. Siap. Ini kan Mas. Udah. Kalangan nggak pernah libur. Tugasnya iya Pak ya. Melayani. Makanya ketika ada tawaran untuk bisa ikut di sini, kami malah senang Mas. Ini hiburan ini ya Pak. Hiburan. Tiap hari metenteng ya. Sabtu Minggu pun metenteng ya. Sekarang buat sebagai ajang hiburan, refreshing begitu. Bisa ketemu sama Ferry juga di sini. Alhamdulillah. Pak, mohon izin satu lagi nih, ada yang di Tegalrejo Mas Kukuh ya. Resepsi pernikahan dan ngunduh mantu itu diharuskan atau tidak sih Pak? Mohon penjelasannya. Kalau pernikahan itu sah ya, itu kalau memenuhi syarat dan rukunnya sesuai agama masing-masing. Kalau Islam ya kemudian ada calon temanten, ada wali, kemudian ada saksi yang memenuhi syarat dan ada ijab kabul. Nah, pelaksana itulah kemudian yang dicatat. Itu yang rukun itu sudah sah. Nah, kalau ngunduh mantu kemudian mengundang itu memang sunnah Nabi ya, tapi itu nggak dicatat oleh penghulu itu. Itu udah beda acara. Betul, itu melaksanakan sunnah ya, mengundang hari taulan, tempat di mana. Jadi kalau dari tupoksi KUA itu memang mengesahkan dalam arti sesuai dengan aturan agama yang pokok. Nah, termasuk tadi mas kawin itu adalah kewajiban dari suami untuk memberikan masa pada istri. Itu yang dicatat. Jadi pencatatan nikah sah itu adalah yang kita verifikasi itu tadi calon temanten, kemudian wali, saksi dan ijab kabul. Dilaksanakan di mana? Tadi kami menambahkan sedikit terkait dengan rekomendasi nikah. Karena memang sering kadang pengantin itu belum tahu ya. Jadi misalnya tadi ada yang nikah di Jakarta, mau nikah di Kabupaten Magelang, dia ngurus data pribadi di desanya. Setelah dari desa selesai, dibawa di KUA di mana dia berada di sana. Nah, di KUA nanti minta surat pengantar lah lebih enaknya. Pengantar untuk nikah di Magelang. Nah, sebutannya bagi kami itu surat rekomendasi. Lebih nyaman surat pengantar. Jadi pengantar dari desa, pengantar numpang yaitu kalau di Jawa Barat ada adon, surat adon nikah. Apalagi itu jadi memang sekarang sudah sering sekali kita memang pelaksanaan nikah di laki-laki. Begitu. Jadi tadi menandaskan untuk resepsi ya, betul. Itu sunnah Nabi ya. Sunnah. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Sesuai kemampuan juga Pak ya. Sesuai kemampuannya. Monggo
besar silakan, kecil silakan. Tapi nikahnya tetap sah. Nggak ada resepsi pun juga sudah selesai karena di KUA Sudah, sudah sah. kabul kalau dan sebagainya gitu kan. Ini ada Arum juga. Oh, ini informasi yang dibutuhkan oleh Gen Z banget. Terima kasih banyak buat Kemenak Kabupaten Magelang. Ya, Mbak Arum, semoga disegerakan ya. Amin. Amin. Pak, nggak nyangka udah jam 11, Pak. Enggak, ternyata waktunya pendek sekali ya. Perasaan baru aja seneng menjawab banget, beberapa. bisa ngobrol kayak gini, seneng banget kan. Iya. Jadi tambah pengalaman juga, tambah pengetahuan gitu kan. Kita semua juga sangat bersyukur bisa ketemu dengan narasumber hari ini. Terima kasih. Mungkin nganu Mas, Ya. usul saja ini bisa diagendakan rutin. Karena nanti- begini Mas, ini pengalaman pribadi ya tadi bahwa saya itu kan juga TikToker ya, TikToker ya, Oh, TikToker. iya. Boleh promo. Ya, bisa di add Bayu Penghulu ya. Jadi saya pengalaman sekali live itu pertanyaan sampai nggak bisa kejawab Mas, karena memang permasalahan-permasalahan ini ada aja, dan itu njerintil itu bahasanya apa ya? Pokoknya ada tuh gitu ya, beruntun Mas. sampai kecapean. Mungkin ini bagian dari kita apa ya memberikan sosialisasi dan Iya, pelayanan prima, edukasi Nah, pelayanan betul, prima mungkin bisa diagendakan rutin mungkin ya mungkin saja. Insya Allah gitu. bisa, insya Allah. Kami senang sekali bisa terhubung dengan Masyarakat. Masyarakat. gitu ya. Boleh deh, closing statement sekalian deh, kesimpulan dari tema kita kali ini seperti apa sih? Mau Pak Rahmat dulu, mau enggak? Silakan closing statement. Begini, kami dari Kemenak ya, pertama kali terima kasih kepada kerabat Unima yang bisa live atau mungkin mendengarkan dari edukasi atau sukses dari Kemenak ini. Yang pertama adalah mari pernikahan itu bisa dilaksanakan di KUA, dicatat ya, karena itu perlindungan hukum bagi semuanya, bagi yang bersangkutan juga nanti anak-anaknya, dan itu juga merujuk pada ketaatan kita kepada undang-undang pencatatan ya, baik itu perkawinan dan juga yang lainnya. Yang kedua, nikahlah di KUA, kan nikah di KUA itu akan kita layani dengan sebaik mungkin. Nikah di KUA kita tidak akan ada biayanya. Tadi kemudian kalau nikahnya di luar nikah juga akan kita atur, kita layani dengan baik, dengan konsekuensi adalah ada pembayaran ke kas negara gitu. Kemudian kita juga mulai tentang bimbingan perkawinan ya, jadi kita bimbing dari pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, sehingga apa yang menjadi harapan dari pasangan itu untuk membina keluarga betul-betul bisa bahagia dunia akhirat, terlindungi, menjadi negara keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kita layani dengan sebaik mungkin. Terima kasih, itu mungkin dari kami. Terima kasih Bapak ya. Pak Hakim monggo. Ya, saya sangat senang ya dengan adanya kegiatan ini, kerjasama antara Unima dengan Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Semoga acara ini bisa semakin mendekatkan antara KUA dan Kementerian Agama dengan masyarakat, dan bisa juga sekaligus untuk edukasi dan mencarikan solusi-solusi yang terjadi di masyarakat, khususnya tentang pernikahan. Dan semoga ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Terima kasih Bapak. Mas Jadi dari saya ya. Jadi begini Mas, sampai kalau kita mendengar KUA itu seakan-akan istilahnya sudah ganti Mas, kantor urusan agama. Tapi ternyata kantor urusan asmara. Iya kan, asmara. Tapi sebenarnya bukan seperti itu Mas. Closing statement dari ini adalah sebenarnya di KUA itu pun bukan hanya melayani nikah saja. Bimbingan juga kita ada. Jadi setelah nikah tidak langsung lepas bukan. Tapi di KUA itu ada yang namanya BP4. Nah, itu intinya bukan hanya melayani nikah saja, tapi setelah nikahnya kalau ada yang ingin menghadirkan pihak ketiga untuk mediasi permasalahan rumah tangga, karena memang permasalahan rumah tangga ini ada aja mesti ya. Nanti bisa di KUA juga. Dan juga di tupoksi KUA ternyata bukan hanya itu saja. Ada layanan masjid dan ada layanan konseling, ada layanan izin operasional majelis taklim. Kemudian ada ukur arah kiblat dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali. Maka silahkan ya, kantor urusan agama yang ada di tempatnya masing-masing, di kecamatan masing-masing, dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga kami dari ASN ya,
aparatur sipil negara ini benar-benar bermanfaat menjadi solusi bagi masyarakat. Begitu. Siap, terima kasih buat semua gitu Iya, ya. betul. Lagi terima kasih untuk Haji Rohmat Hadi Saputro, Sarjana Agama Magister Humaniora. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih juga buat Haji Muhammad Hakim, Sarjana Hukum Islam Magister Studi Islam. Bapak terima kasih sudah hadir. Dan juga Mas Bayu Pamungkas, Sarjana Syariah Penghulu KUA Salamat, terima kasih sudah hadir di sini ya. Siap. Terima ketemu lagi di Ngopi Sejenak next episode di minggu depan. Kalau gitu Ferdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.